Tribun News Today. Halo Tribuners, Delta Gonzales hadir membawakan berita-berita terkini dalam Tribun News Today. Dewasa ini toleransi nampaknya menjadi PR besar bagi seluruh warga negara, tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Di Indonesia yang memiliki suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang beragam, toleransi sangat diperlukan untuk hidup berdampingan. Dengan adanya toleransi, tak hanya saling menghargai perbedaan, namun juga bisa merawat kedamaian dalam berinteraksi. Berdasarkan Indeks Kota Toleran atau IKT yang dibuat oleh Setara Institute, menunjukkan skor peringkat pertama lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun 2018. Ada 8 hal yang digunakan sebagai indikator meneliti kota paling toleran itu. Dari rencana pembangunan jangka menengah, produk hukum, kebijakan diskriminatif, heterogenitas keagamaan penduduk hingga tindakan nyata terkait peristiwa. Dalam datanya, dari 94 kota yang diteliti, ada 10 kota di Indonesia yang punya nilai toleransi paling tinggi. Nomor 1 diduduki oleh kota Salatiga dengan skor 6,717. Diikuti Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang di nomor 5, nomor 6 ada Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi, dan Bekasi di nomor 10. Ada 2 kota pendatang baru, yakni Kediri dan Sukabumi. Belgia menarik Duta Besar Peter Lesohir dari jabatannya di Korea Selatan lantaran dugaan penganiayaan istrinya terhadap pegawai toko pakaian. Bukti video CCTV yang merekam insiden itu sudah tersebar dan memicu kemarahan setelah disiarkan di TV Korea. Pihak berwenang Belgia juga mengatakan mereka melepaskan kekebalan diplomatik untuk istri Lesohir, Siang Suki. Berawal ketika Siang meninggalkan sebuah toko di Seoul setelah mencoba beberapa item. Salah seorang staf mengikutinya keluar dan mencurigai mengutil. Siang yang tak terima menuntut untuk berbicara dengan manajer toko. Kamera toko merekam diskusi panas mereka. Siang terlihat mendorong 2 karyawan dan menampar wajah seorang karyawan wanita. Foto-foto karyawan menunjukkan pipinya merah dan bahkan bengkak. Beberapa minggu setelah kejadian, Lesohir mengeluarkan permintaan maaf terbuka atas nama istrinya. Siang telah bekerja sama dengan kepolisian dan telah bertemu secara pribadi dengan 2 karyawan untuk meminta maaf. Sebelumnya, Lesohir telah menjadi Duta Besar Belgia untuk Korea Selatan selama 3 tahun terakhir. Mega seri Suara Hati Istri yang berjudul Zahra hingga kini masih saja berpolemik. Setelah ramai-ramai diprotes warganet karena jalannya cerita yang diduga memuat unsur pedofilia, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah meminta keterangan dari pihak Indosiar yang menayangkan. Berdasarkan keterangan KPI di Instagram, KPI telah menerima klarifikasi dari Indosiar bahwa pemeran yang dipolemikan akan ganti peran. Indosiar akan mengganti peran Zahra dalam 3 episode mendatang. Diketahui Tribuners, Zahra diperankan oleh seorang artis muda bernama Lea Characel yang masih berusia 15 tahun. Dalam perannya, Lea harus melakoni adegan sebagai orang dewasa yang tengah hamil. Zahra ini diceritakan sebagai istri ketiga dari Pak Tirta. Pak Tirta diperankan oleh aktor Panji Saputra yang sudah berusia 39 tahun. Sebelumnya, ramainya sinetron ini sampai merajai trending topik di Twitter dengan hashtag Zahra. Timnas Inggris dan Prancis menjadi tim yang paling difavoritkan sebagai juara Euro 2020. Dua negara itu masuk bursa taruhan di mana peluang keluar sebagai jawara sangatlah besar. Inggris difavoritkan karena menjadi tuan rumah. The Three Lions memiliki kemungkinan memainkan 5 dari 7 pertandingan termasuk semifinal dan final di Wembley Stadium. Di sini dukungan fans sangat berharga bagi skuad Jonathan Southgate jika supporter diperbolehkan masuk stadion. Bisakah Inggris meraih kesuksesan di Euro 2020 setelah 55 tahun tanpa kejayaan? Sementara Perancis diunggulkan karena mereka hadir dengan skuad kualitas pemain bintang yang berlimpah. Sebut saja Kylian Mbappe, Paul Pogba, Man of the Match Liga Champions ada N'Golo Kante dan tentu saja Karim Benzema dari Real Madrid. Di bawah Inggris dan Prancis ada negara lain yang diunggulkan yaitu Belgia, Jerman, dan Spanyol.
Salah satu dari para timnas unggulan ini bisa saja keluar jadi juara, namun jangan sepelekan negara-negara kuda hitam yang ada. Demikian Tribun News Today, update terus episode Tribun News Podcast di Spotify. Tribun News Today.